Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Saya sekarang berada di depan Masjid Agung Karanganyar. Ya, Masjid Agung Madaniyah. Ya, Masjid Agung Madaniyah. Tidak pakai al, tapi pakai tanpa al, Madaniyah. Ya, alhamdulillah sebelumnya kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang masih sehat, ya. Bersyukur yang sedang sakit, semoga Allah gugurkan dosa-dosa Anda, kita, dan semoga segera sehat. Dan hari pertama ini, hari pertama olahraga maksudnya. Di sini sebagai nasihat juga, kita sebagai penuntut ilmu harus juga menjaga kesehatan, ya. Jadi bukan perkara yang remeh. Termasuk ini amanah, ya. Tubuh ini termasuk amanah, ya, yang harus dijaga. Kemudian rame ya kemarin beberapa status yang viral terkait statusnya Ustadz Ahmad Suryana dan juga statusnya Abu Tako Zarkasi, ya. Atau julukannya beliau Butak kalau nggak salah, ya, Abu Tako Zarkasi, ya, tentang adanya beberapa atau banyak mungkin ustadz yang tidak amanah, atau mungkin beberapa ustadz yang tanda kutip menggoda akhwat, tanda kutip ternyata juga doyan menjahilin wanita, atau bahkan ada kemarin mas saya yang tanda kutip mungkin hampir mirip zina, ya. Seperti itu sebenarnya tidak usah dikaitkan dengan dakwah, ya. Karena itu penyakit yang ada pada manusia. Jadi tidak identik dengan manhaj atau aliran dakwah dia, ya. Artinya baik itu dia orang NU atau Muhammadiyah atau kelompok Salafi, semua bisa saja terjadi. Misal tindakan asusila, itu ialah masalah pada orangnya, ya, bukan pada manhaj akidahnya, ya. Jadi ini pelajaran buat kita. Kalau kita orang yang ngaji, penuntut ilmu, jadikan figuran yang totalitas itu ialah Rasulullah saja, ya. Adapun selain Rasulullah, ya orang biasa, bisa terjatuh kepada maksiat, ya biasa saja, ya. Gak usah terlalu ambil pusing gitu. Bukan artinya kita meremehkan dosa maksiat, tidak, ya. Akan tapi kita juga harus tahu kadar dosa maksiat itu seperti apa, dosa kesyirikan itu seperti apa, dosa kebid'ahan seperti apa. Ya, saya terbalik tanya, apakah orang melakukan maksiat itu keluar dari Islam kemudian dia murtad kafir? Jawabannya tidak. Ya, dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah ampuni, ampuni. Jika tidak Allah ampuni, Allah akan siksa dulu baru diampuni, ya. Berbeda dengan dosa kesyirikan. Meskipun demikian, ini bukan artinya legalisasi kepada dosa maksiat, tidak. Hanya saja kita harus proporsional. Ketika ada ustadz, ketika ada masyayikh sekalipun yang dari Saudi atau dari Mesir terjatuh kepada zina, ya, selama dia tidak menghalalkannya, selama dia tidak terang-terangan, ya, maka kita sikapi, ya, slow saja gitu aja. Kalau kita punya akses untuk nasihat, ya. Kalau kita bisa menjauh, jauhi, ya. Toh sekarang orang yang ngaji sunnah itu banyak sekali. Tanda kutip ustadz, dai, salafi itu sekarang luar biasa banyak. Berapa banyak, ya? Ratusan, mungkin sudah sampai angka ribu, ya, dai bermanhaj salaf ini. Ya, mungkin mencapai hampir 1000, ya, kalau kita katakan. Nek ratusan udah banyak, ya. Baik yang dia formal non formal, ya, S3, S2, S1, baik di Mesir, baik di Libya, baik di Saudi, ya, KSA. Banyak sekali ustadznya. Artinya kalau ada satu yang bermasalah, ya cari yang lain, ya. Jadi pelajaran penting dari status-status kemarin itu, jangan ikuti fanatisme kepada tokoh, ya, kecuali hanya kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau kita katakan
kenapa kok dai salafi sekelas Mas Hayah itu kok maksiat ya? Sekelas sahabat saja ada yang minta izin kepada Nabi untuk zina loh. Ya. Ini sekelas sahabat. Sahabat itu lebih luar biasa imannya daripada sekedar Mas Hayah, sekedar ustadz Indonesia ya, lokal. Dulu ada sahabat itu minta izin kepada Nabi untuk zina. Ada sahabat itu ya yang bahkan sudah benar-benar berzina kemudian dieksekusi ya, yakni dirajam oleh pemerintah, oleh khalifah ya, oleh pemerintahnya Rasulullah SAW ya. Ya bukan khalifah kalau Rasulullah ya, amir ya, pemimpin ya, seperti itu. Ada yang bahkan apa, sahabat itu sampai minum khamr ya, sampai dicambui khamr lagi, dicambuk lagi. Ini sahabat, kelasnya sudah sahabat ya. Sahabat itu orang yang tidak sembarangan ya. Tapi bukan artinya kita membolehkan maksiat, tidak, cuma kita harus proporsional. Jadi jangan sampai kalau ada kita temui ustadz yang atau syekh yang maksiat ya, kemudian apa itu kalau ada syekh yang maksiat kemudian kita antipati kepada dakwah yang beliau anuti, manhaj aliran yang mereka anuti, ini salah ya. Kalau ada orang Islam mencuri, apakah kita benci Islamnya? Tidak. Yang kita benci ialah perbuatan maksiatnya ya. Ya, kecuali kalau dia sudah mempromosikan tanpa malu-malu melakukan maksiat, ya kita tahdzir ya. Kita peringatkan kepada umat orang ini, hati-hati ya. Kalau kita punya akses nasihat. Di pelajarannya itu ya, jangan fanatis kepada ustadz atau syekh ya. Banyak ustadz syekh yang lain. Jadi jangan terlalu fanatis. Pelajaran yang kedua yang kita ambil dari nasihat atau statusnya Abu Tako tadi kemarin tuh, lebih baik jadi orang biasa, tidak jadi panitia ya. Karena terkadang terlalu dekat dengan ustadz itu bisa jadi penyakit hasad ya. Nanti bisa terjangkiti penyakit apa ya, label dekat dengan ustadz, tangan kanan ustadz ya. Orang dekat dengan para dai ya. Mending jadi orang biasa ya. Kalau sudah ada yang mengambil bagian jadi panitia, ya udah kita jadi peserta biasa, itu lebih selamat ya. Tidak ada merasa wah, tidak ada perasaan merasa wah yang masuk terjadi sombong, merasa eksklusif. Mending jadi jamaah pengajian biasa, dia belajar, duduk di situ sambil nulis faedah kajian, itu udah luar biasa ya. Jadi terkadang tidak dikenal manusia itu lebih selamat ya. Ini pelajarannya yang kita ambil dari status Abu Tako kemarin itu. Jadi tidak masalah ya, apa yang terjadi dalam perjalanan hijrah kita itu luar biasa. Saya salut kepada para artis, para pemusik ya, yang mereka sudah taubat hijrah kepada dakwah salaf. Ini luar biasa. Godaan mereka, perjuangan mereka mungkin lebih berat daripada kita yang bukan artis ya. Mereka benar-benar meninggalkan komunitas entertainmentnya ya, dunia selebritas. Dia meninggalkan ratusan juta ya, aset dari apa yang ia geluti dari bermusiknya ya, bermain filmnya ya. Mereka itu berat loh ya. Belum nanti kalau yang biasanya dia hidup sebagai artis kemudian jadi orang biasa, ada yang jadi jualan ya. Makanya ya kita hormati mereka ya, kita dukung, kita dekati mereka, jangan dibully ya. Kalau terjadi 1-2 masalah, dinasihati baik-baik, jangan diviralkan ya. Karena kalau kita lihat ustadz atau dai atau teman hijrah itu maksiat, kemudian kita hujat di medsos, ini akan menjadi lebih buruk keadaannya ya. Dia akan lari. Kalau sampai dia keluar dari dakwah ini ya, kemudian futur
Ya, naudzubillah, kembali kepada dunianya yang lalu. Siapa yang salah kalau seperti itu? Jadi harus apa? Harus kita menjaga. Perjuangan mereka itu sudah berat loh. Ya. Para artis yang hijrah itu sudah berat ya. Jadi mereka mau meninggalkan semuanya, ketenaran ya. Berbeda dengan kita yang bukan orang biasa. Ya mungkin ini obrolan ringan kita di pagi hari ini. Kita akan lanjut olahraga lagi ya, sepeda ringan. Ya semoga bermanfaat. Semoga hari-hari kita pagi ini sampai nanti ya kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.